kami dari kelompok 7 beranggotakan saya sendiri Kinta Mutmainah bersama Saya Bisa Mulhaya. saya Revalita Fazria, saya Bila Cahaya Safari. Di sini kami akan mewawancarai peternak beserta mahasiswa Fakultas Peternakan mengenai ayam kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Perkenalkan nama saya Kinta Mutmainah. Di sini saya akan berbincang hangat bersama mahasiswa IPB University dari Fakultas Peternakan mengenai bisnis ayam kampung. Tujuan abang sendiri buat melihara ayam kampung itu untuk ayam aduan kah atau untuk ayam dibibitkan dagingnya gitu? Awalnya sih karena ngelihat orang-orang di sana gitu dan ngelihat harga ayam kampung itu sendiri untuk ayam aduan. Karena ayam aduan ini dulu sistemnya keliling ke rumah warga cari ayam, ya beli harga semurah mungkin, kayak dipelihara selama seminggu itu harganya bisa sampai 200, 300 gitu. Sekarang lebih ke ayam aduan atau lebih ke buat dijual dagingnya? Dua-duanya sih. Kalau ada yang nyari ayam untuk diadu, untuk ayam aduan, ya kita jual. Tapi mungkin untuk ayam aduan dan nggak terlalu banyak. Lebih ke pedaging sih sekarang. Kan abang sendiri melihara ayam kampung, terus untuk diperjualbelikan ke restoran-restoran daging-daging ayam kampungnya. Lihat dari masyarakat-masyarakat yang banyak kita temui, kebanyakan orang itu, peternak-peternak itu melihara ayam broiler, kalau enggak ayam petelur. Kayak jarang banget lah orang yang melihara ayam kampung, karena kan ayam kampung tuh walaupun enak tapi dagingnya sedikit ya bang, yang kita tahu kayak tulangnya yang gede. Di abang sendiri itu ada nggak sih ketertarikan untuk melihara ayam broiler gitu? Sebenarnya untuk ayam broiler sendiri emang udah mulai ya nyobain ayam broiler itu di 2014. Jadi 2014 nyoba kecil-kecilan, populasinya kayak mulai dari 5.000 ekor. Kemudian di 2016 naik ke 10.000. Dan sekarang udah nambah dikit lah. Ngelihat dari sana, dan kalau dihitung-hitung ya nggak terlalu banyak sih ya profitnya. Makanya pengen dulu awalnya juga pengen pelajari nih ayam kampung, kalau dipelihara dalam populasi yang dengan jumlah yang lebih banyak gitu, itu kira-kira lebih profit mana gitu. Banyak ayam broiler gitu. Ayam broiler. Yang kita tahu sendiri kan abang banyak sekali tuh populasinya sampai 5.000 lebih ayam broiler. Apa sih bang tantangan utama yang dihadapi dalam bisnis itu sendiri gitu? Yang pertama, kalau untuk awal-awal ya sebenarnya susah nemuin pasarnya sih. Kemudian karena kandangnya ini ya open house gitu untuk yang ayam kampung, ini kadang kita nggak bisa kontrol penyakitnya. Ada nggak sih bang perbandingan kalau ini melihara ayam kampung dan ayam broiler gitu nih bang? Ada nggak sih perbedaan antara tantangan berbisnis ayam kampung dengan ayam broiler sendiri? Kalau ayam broiler karena pertama populasinya lebih banyak, otomatis perhatian kita gitu lebih banyak lah ke ayam broiler, dan juga posisinya untuk yang broiler kami di rumah itu bermitra dengan perusahaan. Sedangkan untuk yang ayam kampung itu populasinya masih sedikit gitu. Dan sistem yang sekarang itu pelihara ayamnya bukan di satu tempat. Jadi kayak kerjasama sama orang yang punya lahan. Oh iya. Gitu. Untuk sistem perkandangannya sendiri untuk ayam kampung itu disimpan di kandang terus atau kayak kencarin atau dikeluarin gitu? Diumbar. Ya diumbar gitu. Kalau untuk yang dijual dagingnya ya, untuk disuplai ke rumah makan itu di full intensif. Tapi untuk yang ayam aduan, karena memang di beberapa tempat walaupun nggak banyak ya, itu ayam aduannya kayak semi intensif gitu. Apa sih bang strateginya
menjual ayam kampung itu biar nggak kalah saing dengan ayam broiler sendiri? Yang pertama itu dari pasarnya dulu ya. Kita baca pasar, kebutuhan pasar itu gimana sih gitu. Untuk tahu info-info yang kayak gitu mungkin lebih sering kumpul-kumpul sama kayak ya teman-teman yang memang peternak ayam kampung gitu, yang memang udah lama gitu peternaknya. Dari segi bisnisnya sendiri bang, buat ayam kampung pedaging itu abang merasa tersaingi atau kayak lebih dominan ayam broiler dibandingkan ayam kampung nggak sih bang di Lombok sendiri? Sebenarnya kalau peminatnya sama aja sih. Peminatnya kayak 50-50 gitu. Yang setengah-setengah yang memang masih yang seneng banget sama ayam kampung ada, yang memang nggak lebih senang ayam broiler juga ada gitu. Oke pemirsa, di sini aku akan mewawancarai ada 2 orang mahasiswa dari Fakultas Peternakan. Oke, di sini aku boleh gak mewawancarai kalian sedikit mengenai bisnis ayam kampung? Oh, boleh. Oke, boleh nih Kak, kenalan dulu, terus dari departemen mana? Oke, mungkin perkenalkan, nama aku Bila Cahaya Saputri, aku dari Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakat IPB. Perkenalkan, nama saya Hendar dari Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan. Oke, kalau menurut aku itu ayam kampung ini biasanya lebih dibisnisin ke pedaging atau enggak petelurnya. Kalau pedaging kan biasanya bisa buat masakan-masakan tradisional ya. Terus kalau misalnya telur itu biasanya lebih ke arah kesehatan karena masyarakat tuh lebih berpikir kalau misalnya telur ayam kampung itu lebih sehat daripada telur ayam layer. Gitu. Mengenai ayam kampung ya, saya sendiri setahu saya ayam kampung itu ayam lokal ya, dari Indonesia, dan benar kata teman saya, dia dimanfaatkan daging dan sekarang juga udah mulai dimanfaatkan telurnya dan dipercaya berkhasiat lebih gitu loh dibandingkan ayam layer. Kalau dari saya sendiri sih belum, tapi pengennya sih ada di kemudian hari buat ternak Rencana, ya. iya. Ya, buat sekarang sih ada rencana buat beternak ayam kampung. Mungkin nanti mau jual telurnya atau mungkin cari supplier buat dagingnya nanti. Lebih ke pedaging dan petelur gitu ya kak? Iya. Kalau untuk berbisnis saya lumayan tertarik dengan ayam kampung. Saya juga udah pernah pelihara ayam kampung, ayam layer juga pernah nyoba. Dan untuk perbandingan sendiri, mungkin kalau ayam kampung dagingnya lebih diminati. Kalau telurnya sendiri itu mungkin ada beberapa segmen yang harus kita tembus untuk menjual telur itu. Tapi tetap ada tempat-tempat yang bisa kita jual telur ayam kampung itu sendiri. Oke, kalau menurut saya sendiri itu biasanya kalau telur ayam kampung itu bisa kita jual ke supermarket atau enggak ke minimarket, biasanya seperti itu. Kalau menurut saya sih telur ayam kampung sih bisa dipasarkan di tempat-tempat yang herbal, yang berbau herbal gitu. Karena kan dipercaya sendiri di masyarakat itu ayam kampung itu lebih sehat. Kalau dari saya sendiri itu lebih tertarik ke petelur ya. Kenapa petelur? Karena petelur sendiri itu telur ayam kampung tuh bisa dinilai lebih mahal dibandingin ayam layer, dan menurut saya akhir ayam layer juga tuh harganya masih tinggi. Oke, kalau saya sendiri sih lebih milih ke pedaging. Kenapa? Karena di masyarakat sendiri itu masih banyak yang mengonsumsi ayam kampung bagian dagingnya. Iya. Terus juga kan harganya juga bisa dibilang lebih mahal ya daripada ayam broiler. Oke, makasih ya Mas Ba atas waktunya udah mau diwawancarai sama kita mengenai ayam kampung. Terima kasih.
Itu tadi hasil wawancara dan cuplikan video mengenai pengetahuan bisnis ayam kampung dari saya. Pamit undur diri. Selamat siang pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.